Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih berhak untuk kita ucapkan pada sore hari ini melainkan kata alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah, mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Sebagaimana firman-Nya, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan milik Allah lah nama-nama yang indah, maka hendaknya beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dikatakan nama Allah itu Al-Husna atau paling sempurna karena memang setiap nama Allah mencakup sifat di dalamnya. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya As-Sami' wal Basir, Dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka konsekuensi atau keharusan dari nama ini, maka Allah melihat segala sesuatu dan penglihatannya sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Kita juga misalkan melihat, ya betul, akan tetapi penglihatan kita terbatas dengan pembatasan yang sangat lemah sekali. Kita misalkan 100 meter masih terlihat, 200 meter sudah mulai tidak terlihat, begitu pun seterusnya semakin tidak terlihat. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka melihat segala sesuatu sampai pun hal itu terkecil. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah As-Sami', Maha mendengar, maka pendengaran Allah mencakup segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Ketika ada ucapan, meskipun misalkan di setiap belahan bumi ini semua orang berbicara, akan tapi tidak samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang ada dalam hati kita Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu apa-apa yang di dalam hati kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Baik, yang menjadi pembahasan kita pada malam atau pada sore hari ini yaitu terkait Allah Al-Hakim. Allah Al-Hakim. Makna Al-Hakim yaitu Allah Maha bijaksana, Allah Maha adil. Ketika Allah perbuat atau melakukan sesuatu hal, pasti ada hikmah, ada tujuan di dalamnya. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Allahu Azizul Hakim. Allah itu Aziz, Maha perkasa, Hakim, Maha bijaksana. Begitupun di ayat lain, Allahu Alimun Hakim. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Begitupun di surah yang sudah kita hafal semua, yaitu surah At-Tin, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil adil? Subhanallah. Ketika kita misalkan hafal surah At-Tin, kemudian kita baca dari awal sampai akhir, kemudian kita berusaha untuk memahaminya, kemudian Allah menutup
surah At-Tin ini dengan firman tadi, yaitu bukankah Allah termasuk seadil-adilnya hakim? Kenapa Allah menutup surah At-Tin dengan sifat hakim, maha bijaksana, yang maha adil? Karena sebelumnya Allah SWT menyebutkan dua golongan. Itu golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua Allah menyebutkan golongan yang dia ingkar terhadap hari kebangkitan, hari kiamat. Kemudian di antara konsekuensi Al-Hakim yaitu Allah membalas mereka berbeda. Allah SWT membalas orang-orang yang dia beriman dan beramal soleh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Allah SWT membalas orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak beriman kepada hari akhir, dengan sesuatu yang mengerikan di dunia dan di akhirat. Ini terkait nama Allah Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Dan kita mesti meyakini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, pasti di dalamnya ada hikmahnya, baik kita tahu maupun tidak tahu. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang suatu hal, pasti ada keburukan di dalamnya, ada hikmahnya, baik kita tahu maupun tidak tahu. Contoh misalkan biar lebih gampang, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan perbuatan syirik, perbuatan mengikutukan Allah dengan sesuatu apapun, ini hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjaga agama ini, supaya manusia memurnikan agama hanya untuk Allah, peribadatan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah agama yang murni ini, agama yang bersih dari kesyirikan, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah melarang perbuatan syirik. Kenapa? Karena perbuatan syirik dapat menggagalkan atau dapat menghilangkan tujuan manusia diciptakan itu sendiri. Karena manusia diciptakan tujuannya apa? Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ketika Allah SWT melarang perbuatan syirik, pasti ini ada keburukan yang sangat besar di dalamnya. Kemudian begitu pun Allah SWT melarang dari perbuatan zina. Ini juga ada hikmahnya. Konsekuensi dari nama Allah Al-Hakim, ketika Allah melarang perbuatan zina, pasti ada keburukan di dalamnya. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan dekati zina. Melakukan saja lebih tidak boleh lagi. Allah dalam ayat ini melarang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dekati saja gak boleh, apalagi melakukannya. Ini lebih ablag, lebih jelas lagi ketika melarang. Kalau yang sekarang misalkan jangan melakukan zina, nanti melakukan hal-hal yang mendekati zina, Allah telah menutup rapat pintu tersebut. Termasuk misalkan apa? Pacaran atau pegangan yang bukan muhrim, begitupun berduaan dengan bukan muhrimnya, ini ditutup oleh syariat. Haram hukumnya. Sebagaimana zina haram, begitupun hal-hal yang dapat mendekatkan kepada zina haram hukumnya. Karena al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Karena yang namanya wasilah itu mempunyai hukum sama dengan tujuannya. Jika tujuannya dilarang zina, berarti hukum yang dapat mengantarkan kepada zina dilarang. Ini terkait zina. Rasulullah SAW melarang karena di dalamnya terdapat kerusakan, salah satunya dapat merusak keturunan. Keturunan itu gak jelas nanti. Kalau misalkan perempuan dia berhubungan badan, na'udzubillah, dengan misalkan 5 laki-laki, nanti dia hamil, siapa bapaknya? Siapa ayah dari anak tersebut? Gak jelas. Kenapa? Karena dia melakukan hubungan badan dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Coba kalau misalkan dia nikah, jelas siapa bapaknya, nanti anaknya, siapa yang menghamilinya, nanti siapa yang jadi walinya. Jika perempuan, jelas syarat ini apa? Sangat menjaga hal tersebut. Oleh karena ketika syariat melarang hal tersebut, pasti keburukannya jelas. Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, hendaknya mereka dirajam atau dilempar dengan batu dengan 100, bukan dilempar dengan batu, apa, dengan pecut ya kalau dari kita, dengan 100 cambukan.
Ini apa? Sebagai bentuk penjagaan syariat kepada orang-orang yang misalkan apa, ingin menjaga dirinya supaya dia, oh kalau saya zina nanti pikir panjang, nanti saya dicambuk dan lain sebagainya. Dan ini perlu kita pahami Bapak Ibu jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika misalkan Islam menerapkan syariat hudud seperti tadi, misalnya perempuan yang berzina jika dia belum menikah maka dia dicambuk 100 kali cambukan, bukan keras ini. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmatnya apa? Dosa yang berzina tersebut dihapuskan. Jadi nggak ada hukum di akhirat. Kenapa? Sudah disegerakan di dunia. Kemudian yang kedua, rahmatnya apa? Ketika orang berzina, mikir panjang dia. Karena ketika syariat tidak diterapkan maka rusak. Jadi nggak ada yang namanya apa, istilah syariat keras. Enggak, ini syariat itu menjaga supaya terjaga harta, kehormatan, kemudian kemaluan, kemudian anak, keturunan dan lain sebagainya. Syariat menjaga ini semua. Baik, begitu pun di antara contoh Allah SWT hakim, yaitu ketika Allah SWT melarang dari minuman keras, misalnya khamr. Ini ada tujuannya, yaitu apa? Menjaga akal kita. Karena seorang ketika minum khamr, akalnya enggak waras. Bahkan dia akan melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak niatkan dari awal. Dengan minum khamr seorang bisa menceraikan istrinya tanpa sadar. Dengan minum khamr seorang bisa membunuh tanpa sadar. Dengan khamr tersebut dia seolah-olah orang gila yang kelakuannya bisa kita lihat orang yang ketika mabuk itu seolah-olah dia tidak punya akal. Nah, syariat menutup pintu rapat hal tersebut. Bahkan syariat telah menetapkan sesuatu yang ketika diminum banyak memabukkan, sedikitnya pun mabuk, haram. Jadi nggak boleh alasan misalkan kita, oh, khamr itu kalau memabukkan haram, tapi kalau sedikit jamu misalkan, enggak. Sedikit banyak haram sudah. Kenapa? Karena untuk menjaga akal dari kita semua. Jangan sampai seorang manusia diberikan karunia oleh Allah berupa akal, dia rusak dengan cara minum khamr. Karena Allah mengatakan apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian menyembah untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan panahan. Ini semua perbuatan syaitan najis. Jauhi hal tersebut. Minum khamr jauhi. Begitupun mengundi nasib, jauhi. Begitupun menyembelih untuk selain Allah, termasuk berhala atau sedekah laut lain sebagainya, tinggalkan. Kenapa? Itu rizsun min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita beruntung. Ini tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk meminum khamr, yaitu untuk menjaga akal. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menjaga harta. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mencuri, naudzubillah, kemudian main riba, kemudian menjamret dan lain sebagainya, ini apa? Untuk menjaga harta. Karena harta itu sesuatu yang ketika kita ambil dari orang tanpa alasan yang benar, itu dosanya panjang. Dosanya panjang harta itu. Zalim, misalkan 1.000 saja jika orang tersebut tidak meridhokan, maka sampai akhirat bisa dituntut. Sampai akhirat bisa dituntut. 1.000 saja itu, apalagi ratusan ribu, apalagi jutaan, apalagi miliar, apalagi triliunan, akan dituntut jika mereka tidak memberikan keridhoannya. Dan di akhirat bukan main-main. Di akhirat itu bukan uang yang kita bayar, akan tapi pahala yang kita berikan. Naudzubillah, dari kita capek-capek misalkan ibadah puasa, qiyamul lail, tarawih, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Ketika kita zalim, tidak cukup hanya tobat kepada Allah, enggak, harus minta kerelaan. Jika tidak rela, nanti di hari kiamat nuntut itu orang-orang yang pernah kita zalimi kepada kita. Dan tuntutannya bukan dikembalikan uang, tapi pahala kita, naudzubillah, diambil. Jika pahala kita sudah habis, kemudian masih ada orang yang kita zalimi, maka keburukan-keburukan mereka diberikan kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Ini syariat menjaga ini semua supaya tidak ada kezaliman berkaitan harta dan lain sebagainya. Ini contoh cukup. Terkait apa? Terkait Allah melarang yang namanya perbuatan-perbuatan buruk, pasti ada hikmahnya. Pasti itu di antara hikmahnya tadi yang disebutkan. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
suatu perintah itu pun pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, ada hikmahnya, ada tujuannya. Faqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kita sholat itu apa? Supaya ingat kepada Allah. Jangan sampai kita sholat tapi pikirannya kemana-mana. Sholat misalkan di sholat pertama tapi pikirannya kemana? Ke pasar misalnya. Bukan seperti itu. Ini keluar dari tujuan diibadahkan, disyariatkan ibadah sholat. Supaya apa? Ingat Allah. Tapi jangan sampai salah paham juga. Sebagian orang berdalil, saya tidak masalah tidak sholat, yang penting saya ingat Allah. Ini salah juga. Yang benar gimana? Sholat dan ingat Allah. Seperti itu. Begitu pun di antara. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah sholat, yaitu supaya dengan sholat kita terjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini sholat yang benar itu pasti mengerem pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Nah, lihat kita misalnya sholat, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kita sholat tapi masih melakukan perbuatan keji, masih melakukan perbuatan munkar, berarti sholatnya nggak benar. Perlu diperbaiki itu sholatnya. Bukan sholatnya ditinggalkan, tapi sholatnya diperbaiki. Pahami maknanya, kemudian akan hadirkan hati ketika sholat. Karena sholat yang benar pasti mencegah perbuatan atau pelaku yang sholat tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah zakat misalnya, itu ada tujuannya. Di antara tujuannya apa? Supaya orang yang punya harta tidak bakhil, tidak pelit. Kemudian dia tidak cinta dunia berlebihan. Dia mengedepankan dunia daripada akhirat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ketika Allah mensyariatkan ibadah zakat supaya apa? Supaya mengikis di dalam hati manusia itu, seorang muslim itu apa? Kecintaan terhadap harta. Dia senang harta itu, dia cinta harta itu, tapi dia keluarkan karena Allah. Dia keluarkan haknya zakat. Dan zakat itu cuma sedikit, 2,5%. Cuma 2,5%. Begitupun apa di antara tujuan zakat disyariatkan supaya apa? Supaya membersihkan hati orang-orang fakir, sehingga dia tidak hasad, tidak iri, tidak dengki kepada orang kaya tersebut. Kan sudah dikasih ini hak kamu, seperti itu. Allah SWT berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Sedekah di sini ya, maksudnya sedekah zakat. Ambillah dari harta mereka itu zakat. Tujuannya apa? Yaitu untuk mensucikan hati mereka dan membersihkan harta mereka. Harta itu terkadang apa? Ada yang haram, ada yang syubhat, enggak murni misalkan 100% halal. Nah, dengan dikeluarkan zakatnya apa? Membersihkan harta yang kotor tersebut. Tapi bukan berarti misalkan saya ingin mengeluarkan zakat, saya ingin kaya supaya apa? Supaya bisa mengeluarkan zakat. Kemudian dia misalkan mencuri ini itu enggak seperti itu. Ini enggak diterima sama Allah SWT. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitupun yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini, ketika Allah SWT mensyariatkan ibadah puasa, pasti ada tujuan di dalamnya. Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ketika mensyariatkan sesuatu, ketika memerintahkan suatu ibadah, pasti ada tujuannya. Itu apa? Kita sudah hafal semua ayatnya. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum as-shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah,
Ini PR bagi kita, hendaknya kita merenung. Ketika kita puasa, hendaknya terwujud pada diri kita ketakwaan. Jangan sampai kita puasa tapi ternyata tujuan puasa itu sendiri yaitu ketakwaan kita tidak raih, kita tidak wujudkan. Oleh karena apa? Wujudkan dalam hati kita jika ingin benar-benar merealisasikan atau mewujudkan puasa yang sesungguhnya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kata Ibnu Katsir apa? Yang namanya puasa itu kenapa dapat mendorong kepada ketakwaan? Karena yang namanya syaitan itu berjalan di aliran darah kita. Kata Rasulullah, inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu apa? Berjalan di aliran darah manusia. Nah, ketika puasa sempit itu aliran darah manusia, sehingga syaitan itu apa? Tidak leluasa menggoda manusia. Itu diantara tafsirannya. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita masuk sekarang terkait apa sebenarnya takwa. Kita sudah tahu misalkan tujuan ibadah puasa disyariatkan supaya bertakwa. Nah, pertanyaan lantas apa itu takwa? Sehingga kita berusaha untuk meraih dan mewujudkannya. Ya, takwa disebutkan oleh sebagian ulama yaitu anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa iqaballah. Yang artinya takwa itu engkau beramal ketaatan. Ini takwa itu. Engkau beramal ketaatan. Apakah sekedar beramal? Enggak. Ala nuri minallah, di atas cahaya ilmu. Jadi yang namanya takwa itu harus dibangun di atas ilmu. Jadi enggak ada orang yang bertakwa tidak berilmu. Dia berilmu. Ketika dia beramal, tahu bahwasanya amal ini disyariatkan. Bukan yang sekedar ikut-ikutan saja, enggak. Oh, saya tahu itu. Kenapa? Ustaz menjelaskan ini dalilnya, misalkan. Dia tahu. Orang bertakwa itu dia harus beramal, kemudian di atas ilmu beramalnya, kemudian yang ketiga tarju thawaballah, dia mengharap pahala dari Allah. Ya, kita harus ketika beramal itu apa? Berharap dari Allah pahala. Karena di antara fitrah manusia ketika melakukan suatu hal dia mikir, oh ini ketika saya melakukan ini ada nggak hasilnya buat saya, kan gitu. Contoh misalnya seorang kerja nih, dia yang dipikirkan pertama kali gajinya besar nggak? Gitu. Kenapa? Hasilnya. Ketika dia melakukan suatu hal, kira-kira untuk apa nanti? Untuk saya apa itu hasilnya, misalkan buahnya. Nah, begitupun ini bertakwa. Ketika seorang dia beramal, berilmu, kemudian berharap pahala dari Allah, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Menjalankan yang tadi, kemudian yang selanjutnya wa antatruka maksiatallah. Engkau meninggalkan maksiat. Yang bertakwa itu harus meninggalkan maksiat. Kemudian sebatas meninggalkan maksiat saja enggak. Ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah. Jadi ketika meninggalkan maksiat itu, kalau kita tidak niatkan karena Allah enggak dapat pahala itu. Bukan bertakwa itu. Oh, saya misalkan meninggalkan khamar karena memang saya memang enggak suka, bukan itu. Tapi saya meninggalkan khamar karena memang Allah membenci khamar. Saya meninggalkan zina karena Allah membenci zina dan seterusnya. Ya, harus diniatkan karena Allah ketika meninggalkan suatu perbuatan jelek. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya orang bertakwa itu ketika dia meninggalkan suatu hal karena Allah, kemudian di atas ilmu, kemudian takhafa iqaballah, dia takut azab Allah. Azab Allah itu mengerikan. Ketika seorang melakukan maksiat, maka sesungguhnya azab Allah itu begitu pedih, begitu pedih. Di akhirat itu azab Allah begitu pedih. Bahkan orang yang bermaksiat itu apa? Sebelum di akhirat diazab, di dunia ini diazab. Dengan apa? Dengan sempit dadanya, dengan galau, dengan gesang, dengan masalah dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, diuji hati dia sehingga apa? Nggak bisa konsentrasi untuk ibadah. Ini juga perhatikan. Kalau misalnya kita ibadah, tapi ternyata hati kita nggak tenang, hati kita galau, mikirin ini, mikirin itu nggak jelas, maka apa? Ini ibadahnya kurang tepat, kurang benar, hendaknya diperbaiki. Ini terkait ta'rif atau pengertian takwa yang disebutkan oleh sebagian ulama. Begitupun yang namanya takwa sebutkan antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayah. Engkau menjadikan antara engkau dengan azab Allah itu ada pembatas. Misalkan ini azab Allah, ini kita, ini pembatasnya. Jangan sampai kita melewati batas ini.
Sehingga apa? Kita masuk azab Allah, na'udzubillah. Ini takwa. Begitupun yang namanya takwa disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu al-khaufu minal jalil. Itu engkau takut kepada Allah yang Maha Mulia. Ini takwa. Kemudian wal amalu bitanzil. Engkau beramal dengan yang diturunkan. Engkau beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tanzil itu apa? Yang diturunkan. Yang diturunkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kata Rasulullah SAW, ala ini utitu Al-Qur'an wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberikan dua, Al-Qur'an yang semisal dengan Al-Qur'an, itu Sunnah. Ya, orang yang bertakwa itu mesti dia takut kepada Allah. Dia tidak melakukan maksiat, tidak terus-menerus dengan kemaksiatannya. Kemudian wal amalu bitanzil, dia beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan yang sekedar beramal, bukan yang sekedar ikut-ikutan, enggak, akan tapi beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian waridho bil qalil, engkau ridho dengan sesuatu yang sedikit. Nah, ini orang yang bertakwa. Ketika dia diberi meskipun sedikit, ridho, bukan berutu. Karena seorang ketika diberikan sedikit tidak ridho, diberikan besar nggak bersyukur dia. Ini pasti. Ketika seorang diberi sedikit tidak bersyukur, diberikan besar. Ketika diberikan sedikit itu dia mengeluh, maka ketika diberi yang besar dia tidak akan bersyukur. Dan ini perlu kita latih. Ketika misalkan kita kerja, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang apa kita, sesuatu dengan yang kita inginkan, misalkan kurang besar, kurang banyak, ridho, belajar untuk ridho. Yakin bahwasanya Allah berikan untuk kita itu yang terbaik. Bisa jadi misalkan kita kaya raya, tapi justru na'udzubillah sombong dengan kekayaan. Bisa jadi kita kaya misalkan tapi jauh dari ibadah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi usahakan dan latih ketika Allah memberi, baik kecil maupun banyak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasi orang yang bertakwa. Ketika dia diberi, mau kecil mau besar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ketika kita bersyukur, apa sebenarnya cukup apa yang Allah berikan itu. Cukup untuk kehidupan kita, cukup untuk hari itu, cukup untuk anak istri kita, cukup. Nah, tapi apa? Hati kita terkadang tidak qanaah, tidak merasa cukup, tidak ridho. Ini perlu dihati. Kemudian yang namanya takwa juga kata Ali bin Abi Thalib, yaitu wal istidad liyaumir rahil, yaitu persiapan menuju hari kebangkitan. Nah, bertakwa itu harus ada persiapannya. Nanti kita suatu saat pasti mati dan pasti dibangkitkan, pasti itu. Suatu saat pasti kita mati dan tidak tahu kapan kita mati, nggak tahu. Dan ketika kita mati bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari kita mendapatkan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Sebagian orang mengatakan, apa saya banyak masalah kemudian ingin bunuh diri. Justru apa? Dengan bunuh diri masalahnya makin numpuk. Bahkan sekeluarga na'udzubillah ada yang sampai bunuh diri bareng-bareng, loncat di hotel lantai berapa itu, subhanallah, mati meninggal dunia. Mereka mengira bahwasanya itu menyelesaikan masalah. Justru apa? Ketika orang mati, itu langkah pertama dia mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika baik, ya kebaikan yang ia dapatkan. Jika buruk, keburukan yang ia akan dapatkan. Ini terkait takwa. Gampangnya takwa itu apa? Menjalankan perintah, jauhi larangan. Ini gampangnya sudah. Apa yang disebutkan tadi merujuk kedua hal ini. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan kita di bulan puasa ini dilatih untuk bisa menjalankan perintah serta menjauhi larangan. Dilatih sama Allah. Kita misalkan alhamdulillah sekarang di hari ketiga bulan Ramadan, kita mampu meninggalkan makan dan minum di siang hari, mampu meninggalkan hubungan badan dengan istri kita. Padahal hukum asal dari kita makan dan minum serta hubungan dengan istri kita di siang hari selain bulan Ramadan boleh hukum asalnya, boleh. Di bulan Syawal misalkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, boleh tidak di siang hari melakukan hal-hal tersebut. Tapi kenapa di bulan Ramadan kita tinggalkan? Kenapa? Karena Allah melarang perbuatan tersebut di siang hari. Subhanallah, lihat. Kita mampu meninggalkan yang boleh karena Allah, mestinya yang haram kita lebih tinggalkan lagi. Gini logikanya seperti itu. Kita mampu meninggalkan yang boleh karena Allah, kenapa yang haram masih dikekeh
ambil terus, dilakukan terus. Harusnya lebih bisa ditinggalkan lagi. Terkadang orang subhanallah, dia puasa tapi nggak sholat. Apa manfaatnya itu puasa? Kan puasa itu supaya bertakwa. Nah, orang yang bertakwa pasti sholat. Orang yang bertakwa itu nggak mungkin orang yang bertakwa tidak sholat. Kemudian mengatakan saya sholat yang di Mekah, saya wali, nggak perlu sholat, nggak perlu. Enggak, yang pasti bertakwa itu Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya mereka sholat. Jangan sampai misalkan kita termasuk na'udzubillah puasa tapi perintah-perintah Allah tidak dilakukan yang lainnya. Sholat misalnya, sebagian orang udah sahur, tidur, kemudian bangun-bangun jam 7. Ini mana tujuan dari disyaratkan ibadah puasa? Supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu ta'ala. Tidur dari jam 10, bangun-bangun jam 4 misalkan, mana sholat ini zuhur? Jangan sampai seperti itu. Jadi yang namanya puasa itu melatih kita untuk bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, siang hari jangan engkau makan minum. Jangan engkau hubungan suami istri. Hendaknya kita lakukan. Alhamdulillah bisa kita lakukan. Nah, tapi jangan sampai semata-mata itu saja. Puasa yang sesungguhnya, bagaimana kita bisa puasa dari hal-hal yang haram. Ini puasa yang sesungguhnya. Kata Jabir bin Abdullah seorang sahabat, idza sumta, ketika engkau puasa, maka hendaknya falyasum sam'ak, puasakan itu pendengaranmu, wa basar, puasakan itu matamu, wa lisan, puasakan itu lisanmu. Puasakan apa maksudnya? Puasakan pendengaran dari mendengar yang haram, puasakan mata dari melihat yang haram, puasakan lisan dari berbicara yang haram. Puasakan itu semua. Karena puasa itu secara bahasa apa? Al-imsak, menahan diri. Tahan itu lisan, jangan sampai ghibah, jangan sampai namimah, jangan sampai mengadu domba. Tahan lisan itu. Begitupun mata ini jangan sampai jelalatan, jangan sampai lihat yang diharamkan. Apalagi dengan HP misalkan, sendirian di kamar, buka sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang hari padahal puasa ini bertentangan dengan tujuan puasa itu sendiri syariatkan. Begitupun pendengaran kita, latih pendengaran kita. Terlebih di bulan Al-Quran ini, dengarkan sesuatu yang baik, kajian, bacaan Al-Quran, murotal. Mulai tinggalkan itu musik sedikit demi sedikit, tinggalkan sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala, tadi kan sudah dibahas, kita meninggalkan yang boleh makan minum, kita tinggalkan Allah, maka yang haram-haram kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seorang misalkan dia puasa tapi tetap melakukan yang haram atau tidak menjalankan yang diperintahkan seperti tidak sholat, maka Allah tidak butuh kepada puasanya itu. Allah nggak butuh. Kata Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillah hajatun an yada' ta'amahu wa syarabah. Ini artinya, barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan jelek, ucapan kotor, perbuatan buruk, perbuatan kebodohan, maka Allah tidak butuh ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh. Misalkan seorang hanya meninggalkan makan dan minum, tapi lisannya masih kotor, kemudian perbuatannya masih melakukan maksiat, masih melakukan hal-hal yang bodoh, maka Allah tidak butuh kepada puasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Latih diri kita supaya apa? Supaya mewujudkan hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Yang diperintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan. Jangan sampai ya puasa hanya sekedar makan ditinggalkan, hanya sekedar minum ditinggalkan, bukan hanya sekedar ini. Begitu Nabi SAW mengatakan, rubbas shaimin falaysa lahu min shiyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang puasa, banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Jadi orang puasa betul banyak, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Dia hanya lapar saja, hanya haus saja. Sudah, bulan puasa ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Bagaimana kita dididik sama Allah di bulan Ramadan ini. Dididik sama Allah dari mulai pagi sampai malamnya lagi, supaya bisa taat sama Allah, supaya bisa meninggalkan maksiat. Latih sedikit demi sedikit dan mudah insyaAllah. Perbanyak amal ketaatan di bulan Ramadan ini. Al-Quran yang dibaca lagi. Jangan sampai Al-Quran di rumah berdebu, tidak pernah dibaca. Kemudian jangan cukup hanya sekedar membaca,
Ke level yang lebih tinggi apa? Berusaha memahami. Begitupun bukan hanya sekedar memahami tapi tidak diamalkan, enggak. Membaca, memahami dan amalkan. Al-Quran itu kita hidayah, kita petunjuk. Yang namanya kita petunjuk mesti kita paham apa maknanya. Misalkan kita ingin melakukan perjalanan misalkan ke Bandung, kemudian kita dikasih tahu sama orang ini ada petunjuknya pakai Google Maps misalnya. Tapi kita tidak tahu cara menggunakannya, kita nggak akan sampai Bandung. Nah begitu pun Al-Quran. Kata Allah ini Al-Quran itu apa? Kitab mubarak, penuh dengan keberkahan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kita tidak tahu apa yang ada dalam Al-Quran, maka bagaimana kita bisa mengambil petunjuk? Dan yang namanya petunjuk Al-Quran salah satunya bisa diraih dengan kajian seperti ini. Usahakan apa? Di sore hari ini alhamdulillah di Al-Firdaus ini rutin. Sempatkan kita misalkan dari pagi kerja sampai siang, bahkan mungkin ada yang sampai sore. Nah, selepas sore tersebut sempatkan untuk bisa kajian di sini. Dengarkan petuah-petuah Al-Quran, Sunnah, penjelasan para ulama. Karena ini akan membuat kita keimanannya semakin naik. Akan membuat kita insya Allah bertakwa. Kenapa? Dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dengan datang di majelis ilmu ini apa? Ada peringatan bagi kita. Fadzakir fa inna dzikratan fil mu'minin. Berilah peringatan karena yang namanya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Tadi kita misalnya sudah lalai, kemudian datang lagi ke majelis ilmu, ingat lagi. Dengan datang di majelis ilmu kita tahu oh ini haram ternyata ya. Sehingga apa? Dijauhi. Dengan datang ke majelis ilmu kita tahu oh ini ternyata tidak disyariatkan ya, nggak boleh dilakukan, ditinggalkan. Karena tanpa ilmu itu kita nggak mungkin bisa tahu ini benar ini salah. Karena Allah mengatakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Tujuannya apa? Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, serta penjelas dari petunjuk tersebut wal furqan, dan pembeda ya. Al-Quran itu pembeda dari apa? Yang benar dan yang salah. Jadi yang namanya kebenaran dan yang namanya salah itu enggak ditilai dengan adat kita. Oh ini adat mengatakan seperti ini berarti benar, enggak. Begitupun yang namanya kebenaran tidak dinilai dengan perasaan kita, enggak. Betapa banyak misalkan orang mengatakan ini sepertinya enggak masuk akal, ini perasaan saya enggak seperti itu. Subhanallah. Dia agama menggunakan perasaan dan akal. Jangan sampai menggunakan akal dan perasaan ketika berkaitan dengan agama. Sebagian orang mengatakan misalkan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW apa? Tidak isbal, yaitu tidak memanjangkan celana di atas atau di bawah mata kaki. Kalau misalkan kita belum bisa mengamalkan ya thayyib lah. Iya saya meyakini itu sunnah tapi saya belum bisa mengamalkan. Itu lebih ringan daripada orang mengatakan masuk akal nggak sih ketika seorang isbal kemudian masuk neraka, ini pakai akal ya. Nggak usah pakai akal. Kalau misalkan kita belum mampu untuk menjalankannya, katakan saya belum bisa menjalankannya. Meskipun syariat ya, jangan sampai apa? Ditolak dengan akal dan perasaan. Karena yang namanya Al-Quran itu petunjuk dari Allah SWT, dan yang namanya petunjuk dari Allah pasti benar, nggak mungkin salah. Adapun akal dan perasaan kita bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar itu Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Di kesimpulannya, kajian pada sore hari ini terkait nama Allah Al-Hakim, yaitu Allah SWT Maha Bijaksana. Salah satu konsekuensi dari Allah Maha Bijaksana, ketika Allah berbuat pasti ada hikmah dan tujuan. Dan hikmah serta tujuannya kadang kita ketahui dan kadang kita tidak ketahui. Contoh misalkan ketahui tadi disebutkan hikmah disyariatkan ini seperti ini, hikmah dilarang ini seperti ini. Tapi terkadang ada hikmah yang memang kita nggak tahu sama sekali. Itu ibadah mah dong, seperti biasanya itu ibadah yang murni. Contoh misalkan sholat, Allah SWT mensyariatkan ibadah sholat subuh cuma 2 rakaat. Alasannya apa hikmahnya? Allah alam. Tapi pasti ada tujuan. Begitupun misalkan maghrib kenapa 3, zuhur 4, asar 4, isya 4. Kenapa seperti ini? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Yang jelas seorang mukmin ketika Allah memerintahkan pasti ada kebaikan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala.
baik diketahui maupun tidak. Kemudian yang berkaitan dengan hikmah di bulan Ramadan ini, yaitu Allah SWT memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hikmah terbesarnya, tujuan terbesarnya, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa bertakwa. Takwa itu apa tadi? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, perhatikan kita, ketika kita misalkan puasa, tapi kita tidak menjalankan perintah, berarti puasanya ada yang kurang. Ketika kita puasa misalkan tapi masih melakukan yang haram, berarti ada yang kurang dengan puasa kita. Puasa kita perlu diperbaiki, perlu merenung. Saya sudah puasa, kira-kira apa yang kurang dari saya? Saya puasa tapi sholatnya masih bolong-bolong. Saya puasa tapi masih ucapannya kotor, masih bentak-bentak istri, masih tangannya mudah untuk memukul. Ini bertentangan dengan disyaratkan ibadah. Puasa itu melatih untuk kita sabar menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan, sabar untuk bisa tahan, sabar menahan perihnya perut ini, sabar. Oleh karena apa? Allah SWT memberikan ganjaran ibadah puasa ini gak ada batas. Kenapa? Karena mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Sabar ketika menjalankan perintah, kita puasa. Sabar ketika meninggalkan apa yang Allah larang, kita jauhkan semua itu yang dilarang sama Allah. Kemudian sabar ketika mendapati sesuatu yang tidak enak, sakit perut misalnya, lemas tidak enak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Hanya saja orang-orang yang mendapatkan balasan tanpa ada perhitungan adalah orang-orang yang bersabar. Dan puasa termasuk tingkatan sabar yang paling tinggi, terkumpul padanya 3 hal ini. Makanya apa? Di dalam hadis disebutkan, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam untuk mereka semuanya. Jadi pahalanya, kebaikannya untuk mereka. Allah nggak butuh sama kita. Allah apa? Innama hiya a'malukum uhsiha summa uwafikum iyyaha, kata Allah. Aku itu cuma simple saja, Allah catat melalui malaikatnya, kemudian disimpan rapi, kemudian dibalas dengan sempurna. Adapun apa? Yang namanya puasa itu, fa innahu li illa shaum atau illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Jadi yang namanya amalan anak Adam selain puasa itu untuk mereka, pahalanya itu jelas 10 sampai 700 kali lipat. Adapun puasa fa ana ajzi bi, aku yang langsung balas tanpa ada ganjaran. Subhanallah. Puasa itu enggak ada batasannya, pahalanya itu luar biasa, unlimited. Makanya apa? Semangat untuk menjaga puasa kita. Usahakan apa? Kita sering-sering baca Quran. Kalau misalkan di luar lagi sibuk ke masjid, misalnya nggak ada kerjaan, ke masjid sibuk dengan Allah sendiri, merenung, baca terjemahannya. Jangan sampai puasa tapi melakukan hal-hal yang Allah SWT murkai. Allah ada, mungkin sekian dari anak tadi. Jazakallahu khairan.